Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab bal yuta'u wa yuttaba' wa la yu'badullah illa bima syara'. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sesungguhnya pujian-pujian kami panjatkan hanya untuk Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan kami meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang sanggup menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang sanggup memberinya petunjuk. Aku bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, seorang hamba yang tidak disembah dan seorang rasul yang tidak didustakan, tapi ditaati dan diikuti. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam sejahtera semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 3 Sya'ban 1435 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2014. Dan ini insyaallah kajian penutupan kita dalam rangka daurah selama di Batam, yang mana pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang iman. Bagaimana atau ada apa dengan imanku? Ada apa dengan imanku? Sebagai manusia, tentu kita mempunyai iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-imanu khamsununat. Iman itu mempunyai 5 huruf nun. Qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati,
pengamalan dengan anggota tubuh. Dan iman bisa bertambah kalau kita taat kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Dan iman bisa berkurang kalau kita taat kepada syaitan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatah ayat nomor 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan sakinah ke dalam hati-hati orang-orang beriman supaya bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang telah ada. Ayat ini adalah dalil bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Kalau istilah kita, iman itu naik turun. Sehingga ada istilah di kalangan teman-teman yang ngaji, istilah futur. Futur itu ketika iman lagi turun, lagi terpuruk. Salah seorang salafus saleh, Umair bin Hubayb rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Lalu beliau ditanya, fama ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Apa tanda iman bertambah dan iman yang berkurang? Beliau menjawab, idza dzakarna rabbana wa khashinahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kita ingat Rabb kita, kita takut kepadanya, maka itu adalah tanda iman bertambah. Wa idza ghafalna wa nasinahu wa dayya'nahu fadzalika nuqsanuh. Apabila kami lalai, lupa, menyia-nyiakan, itulah tanda iman berkurang. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Kitabul Iman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih melalui jalan sahabat Handalah Al-Usaidi radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Handalah ini mempunyai kasus seperti kasus yang sering kita alami. Sahabat Handalah tiba-tiba mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafaqa Handalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Handalah munafik. Jadi dia menuduh dirinya munafik. Ya Rasulullah, saya munafik. Wah, Rasulullah kaget. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madza? Kenapa? Kenapa kamu menuduh dirimu munafik? Kemudian Handalah mengatakan, ya Rasulullah, nakunu indak tudzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain. Fa idza kharajna min 'indik asafna al azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsira. Ya Rasulullah, ketika kami berada di samping Anda mengingatkan kami tentang surga dan neraka, maka seakan-akan surga dan neraka berada di hadapan mata kami. Tapi ya Rasulullah, apabila kami sudah keluar dari sisi Anda, kami pulang ke rumah, kumpul dengan anak istri, kami pergi mencari penghasilan, ke pasar, berdagang, berbisnis, kami banyak lupa ya Rasulullah. Nah, ini sahabat Handalah menuduh dirinya munafik. Kalau sedang berada di majelis ta'lim, iman terasa bertambah. Surga neraka seakan-akan di depan mata. Kalau sudah pulang ke rumah, di kantor, di pasar, banyak lupa. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kalau imanmu itu terus tinggi
Seperti ketika berada di hadapanku, ketika sedang berada di majelis-majelis ta'lim, berzikir kepada Allah. Jadi kalau imanmu tinggi terus seperti itu, maka malaikat akan salut kepadamu. Malaikat akan mendatangi kamu ketika kamu di tempat tidur. Malaikat mendatangi kamu ketika kamu di jalan, hanya untuk malaikat mengajak kamu salaman, jabat tangan. Malaikat akan mengucapkan hebat, selamat, selamat kau hebat, selamat kau hebat. Kalau imannya selalu tinggi. Walakin ya Hamdalah sa'ah sa'ah. Akan tetapi wahai Hamdalah, masing-masing ada waktunya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mempunyai waktu untuk majelis ta'lim seperti ini, mengecas iman supaya iman kita bertambah. Tapi ada waktunya juga kita pulang ke rumah, kumpul keluarga, kita ke pasar, berdagang, ke kantor, bisnis dan yang lainnya. Yang mana resikonya adalah iman itu turun. Masing-masing ada waktunya. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini perlu mempunyai waktu untuk menambah iman. Karena iman gak mungkin tinggi terus. Iman itu naik turun. Tapi kita harus punya waktu untuk menambah iman. Karena kalau iman kita tinggi terus, apa tadi? Malaikat akan datang kepada kita, kita dia salaman. Wah, hebat kau ya, selamat, selamat. Artinya mustahil. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Ibnu Umar, Al-Haythami mengatakan sanadnya hasan. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim melalui jalan sahabat Ibnu Amr. Beliau mengatakan ruwatuhu thiqat, disepakati oleh Az-Zahabi, dihasankan oleh Al-Albani sebagaimana di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman la yakhluq fi jawfi ahadikum kama yakhluqut thawb." Sesungguhnya iman itu bisa usang di dalam hati seorang dari kalian seperti usangnya pakaian. Jadi iman ini bisa usang. Jadi kita beli pakaian ya, waktu pertama beli kan warnanya itu cerah kan, lalu kita pakai, kita cuci, kita pakai, kita cuci setahun, bagaimana warnanya? Iya, kalau bahasa Jawa itu bulak. Kalau bahasa Batam apa? Apa? Pudar. Iman juga seperti itu. Iman bisa pudar, seperti pakaian yang pudar. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum." Maka mintalah kepada Allah Ta'ala agar selalu memperbaharui iman di dalam hatimu. Jadi kita perlu selalu doa kepada Allah, meminta iman kita ini selalu baru, iman kita tidak pudar. Dan doa itu diajarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini doa sangat bagus ya, perlu kita hafal doanya ini. Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ada di Musnad Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Doa dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Doanya singkat aja. Doanya berbunyi, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Itu aja doanya. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah untuk kami iman, yakin dan fikih. Fikih itu ilmu, pemahaman. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah selalu menambah iman kita, menambah keyakinan kita, dan menambah ilmu kita, kefahaman kita. Ini doa yang perlu selalu kita ucapkan.
Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, mintalah kepada Allah agar selalu memperbaharui iman di dalam hatimu. Bagaimana doanya tadi? Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya, mudah. Dan doa itu punya kekuatan. Doa itu dahsyat. Doa bisa merubah takdir. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qadar illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa itu punya kekuatan. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Tentu dengan syarat-syarat supaya doa kita dikabulkan. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Min fiqhil 'abdi an ya'lama amuzdadun huwa aw muntaqasun ay minal iman." Termasuk kepandaian seorang hamba, kecerdasan seorang hamba adalah dia selalu mengetahui apakah imannya bertambah ataukah imannya berkurang. Jadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang yang pinter, yang pandai, yang cerdas itu adalah orang yang selalu mendiagnosa imannya. Jadi bukan hanya diagnosa penyakit ke dokter, tapi juga mendiagnosa iman. Iman saya ini bertambah atau berkurang ya? Ada apa dengan iman saya? Kita selalu tanya seperti itu. Wa inna min fiqhil 'abdi an ya'lama nazaghati syaitan anna ta'tihi. Dan termasuk kepandaian seseorang adalah dia mengetahui tipu daya setan itu datang kepadanya dari mana saja. Jadi orang yang cerdas itu selalu waspada. Nah, setan masuk kepada saya melalui pintu mana ya? Itu kita tutup pintu itu. Subhanallah. Demikianlah para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka pikir itu adalah masalah hati, urusan akhirat, bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in, mereka selalu berupaya menambah iman. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada kalanya beliau mengatakan kepada teman-temannya, "Ta'alau nazdad iman." Ayo kemarilah kita menambah iman. Maksudnya adalah ayo kita kumpul-kumpul, saling menasehati, mengadakan kajian untuk menambah iman. Demikian pula sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan mirip ucapannya, "Ijlisu bina nazdad iman." Ayo kita duduk-duduk mengadakan majelis untuk menambah iman. Demikian pula sahabat Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ijlisu bina nu'minu sa'ah." Ayo kita duduk-duduk beriman sejenak, beriman sesaat. Demikian pula sahabat Abdullah ibnu Rawahah mengatakan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ta'al nu'minu sa'ah." Kemarilah kita beriman sejenak, beriman sesaat. Sehingga para ulama mengatakan majelis ini, majelis ta'lim adalah dinamakan dengan majlisul iman. Jadi majelis ta'lim ini majelis iman. Antum ketika berada di majelis ta'lim seperti ini misalnya, gimana imannya antum? Bertambah atau berkurang? Insya Allah bertambah ya. Ini majelis iman. Sebagaimana HP itu kalau baterainya habis perlu dicas. Nah, pengajian ini sedang mengecas iman. Insya Allah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita akan membahas 19 kiat menambah iman. Nah, apa saja resepnya supaya iman kita ini bertambah? Karena kita ingin kita meninggal dunia dalam keadaan iman kita bertambah. Kita tidak ingin
meninggal dunia dalam keadaan iman sedang terpuruk, naudzubillah. Pas iman turun, pas futur, pas mati, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pas iman kita naik, iman kita bertambah, maka kita meninggal dunia, alhamdulillah, husnul khatimah, mati dalam keadaan yang terbaik. Ini ada 19 kiat menambah iman. Yang pertama-tama adalah ta'allumul ilm, mencari ilmu. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat nomor 28, ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang takut kepada Allah itu adalah orang alim, walaupun ilmunya sedikit, tapi dia takut kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dia adalah orang alim. Sebaliknya orang yang ilmunya banyak tapi nggak takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Sehingga para salafus saleh mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bil ightirari billahi jahla. Cukuplah takut kepada Allah sebagai suatu ilmu, dan cukuplah sifat tertipu, enggak takut kepada Allah sebagai suatu kebodohan. Mungkin kemarin saya sempat menyinggung kisah Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi, atau mungkin ketika khutbah Jumat di Ma'had sana. Ma'ruf Al-Karhi seorang ulama dari kalangan salafus saleh. Waktu itu di majelis Imam Ahmad bin Hanbal ada yang membicarakan Ma'ruf Al-Karhi, menghina, meremehkan. Ada yang mengatakan innahu qasirul ilm. Oh, Ma'ruf Al-Karhi itu ilmunya sedikit, itu ilmunya sedikit. Padahal Ma'ruf Al-Karhi seorang al-imam, az-zahid, al-abid, orang yang zuhud, ahli ibadah, yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Ada yang mengatakan, oh dia itu ilmunya sedikit, ilmunya sedikit. Apa kata Imam Ahmad? Imsak afaqallah, wa hal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi Ma'ruf. Tahan lidahmu, semoga Allah memberikan kepadamu afiah. Jangan kau bicara begitu, jangan menghina Ma'ruf Al-Karhi. Bukankah tujuan daripada ilmu itu adalah yang Ma'ruf telah sampai di sana? Bukankah tujuan daripada ilmu itu adalah yang Ma'ruf sudah sampai di sana? Maksudnya apa? Maksudnya kamu kan baru belajar teori. Ma'ruf itu bukan teori lagi. Inti ilmu yang kamu pelajari sudah diamalkan oleh Ma'ruf. Jangan kau menghina dia, ilmunya sedikit. Tujuannya ilmu ini dia sudah mengamalkan. Boleh jadi dia belum khatam kitab, tapi dia sudah mengamalkan isinya kitab itu. Dibanding orang yang khatam kitab tapi tidak mengamalkan isinya. Allahu Akbar. Mari kita bahas agak mendalam sedikit tentang ilmu ini. Fadlul ilmi wal ulama wa fadlu majalisil ilm, keutamaan ilmu, orang-orang berilmu, dan keutamaan majlis-majlis ilmu. Berbahagialah wahai ikhwan akhwat, saudara-saudara sekalian yang dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim. Ini nikmat dari Allah. Mari kita lihat, Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang beriman yang tidak berilmu dan orang beriman yang berilmu derajatnya tidak sama. Boleh jadi dua orang itu amalnya sama, tapi beda antara keduanya seperti langit dan bumi.
karena beda ilmunya. Kemudian juga ada surat yang pendek di Al-Quran, surat Al-Asr, yaitu surat ke-103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini Allah hendak menyampaikan pesan penting. Sebelum Allah menyampaikan pesannya, Allah memberikan 3 penekanan. Yang pertama-tama wal 'asr, demi masa. Ini penekanan, waw al-qasam, sumpah. Inna, sesungguhnya. Ini penekanan lagi, nun taukid. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Di situ ada lam taukid, ada 3 penekanan. Waw al-qasam, nun taukid, lamut taukid. Wah, 3 penekanan. Berarti Allah hendak menyampaikan pesan penting. Manusia itu rugi semuanya, illa, kecuali orang yang mempunyai 4 sifat. Alladzina amanu, beriman. Dan iman identik dengan ilmu. Gak mungkin ada iman kalau gak ada ilmu. Bagaimana kita kenal iman kalau kita gak pernah ngaji? Wa amilus shalihat, ilmunya diamalkan. Jadi kita bukan koleksi ilmu, tapi benar-benar saya mencari ilmu untuk saya amalkan ilmu itu. Yang ketiga, watawasaw bil haq, ilmunya didakwahkan. Jadi bukan dimiliki sendiri, tapi kita ingin menyampaikan ke orang lain juga. Yang keempat, watawasaw bis sabr, sabar. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Kita tidak rugi, kita untung, kita sukses. Dengan ilmu dan amal kita perbaiki diri kita. Dengan dakwah dan sabar kita perbaiki orang lain. Semuanya menjadi baik. Lalu oleh para ulama disingkat menjadi ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang surat wal 'asri, lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'atuhum. Kalau sekiranya manusia merenungkan surat ini saja cukup. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Allah hanya menurunkan surat ini cukup. Ya, cari ilmu, amalkan, dakwahkan, sabar, selesai. Sehingga para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih dan ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu para sahabat Nabi kalau berjumpa dengan temannya sebelum berpisah, salah satu membacakan surat wal 'asri untuk saling mengingatkan. Allah berfirman juga di dalam surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, tidak sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Tentu tidak sama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan dalam dirinya, Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Jadi antum dimudahkan oleh Allah hadir majelis ta'lim ini, bersyukur, alhamdulillah, berarti Allah menghendaki kebaikan. Karena hadir pengajian seperti ini nggak gampang loh, ini nggak mudah. Warga Batam ini jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? 2 juta. Yang hadir berapa ini? Berarti antum ini orang-orang pilihannya Allah. Di antara 2 juta orang yang dipilih antum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kebaikan. Ini nikmat. Jangan dilepas nikmat ini. Apalagi antum datang dari rumah ke sini jaraknya berapa kilo? Berapa? Paling 5 kilo, 10 kilo, setengah jam, 2 jam paling, iya kan? Kalau kita melihat para salafus soleh dahulu, kalau mencari ilmu, perjalanannya itu bukan 1 jam, 2 jam. Perjalanannya itu berhari-hari,
bermalam-malam, kepanasan, kedinginan, kehujanan, bahkan kadang mencari satu hadis saja. Antum di sini dapat berapa hadis antum di sini? Gak bisa dihitung. Mari kita lihat, At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya melalui jalan Qais bin Kathir, ada yang menyebut kebalikannya Kathir bin Qais, mengatakan qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda wa huwa bi Dimashq. Ada satu orang dari kota Madinah. Kota Madinah ya, kotanya Nabi, yang sekarang termasuk bagian daripada kerajaan Saudi Arabia. Dia dari Madinah pergi ke Damaskus. Di mana Damaskus itu? Di Suriah, yang sekarang sedang dalam keadaan perang. Kita doakan mudah-mudahan Allah membantu mereka, menolong mereka segera menghentikan pertumpahan darah di sana, dan mereka mendapatkan keamanan, mereka bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, terutama sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Sudah berapa tahun mereka hancur seperti itu. Dia dari Madinah berangkat ke Damaskus hanya untuk menemui sahabat Abu Darda. Kalau zaman dulu naik onta, naik kuda ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berapa ribu kilo ini dari Madinah ke Suriah, ke Damaskus. Setelah sampai di Damaskus bertemu dengan sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda bertanya, "Ma aqdamaka ya akhi?" Wahai saudaraku, kamu datang ke sini untuk apa? Apa perlumu? Orang itu menjawab, "Hadithun balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari Madinah ke Damaskus ini hanya untuk mendapatkan satu hadits saja, yang sampai berita kepadaku bahwa Anda mendengar langsung hadits itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mencari satu hadits, jadi langsung kepada sumbernya. Kalau di dalam ilmu mustalah hadis namanya ini mencari sanad ali, sanad yang tinggi, langsung dari sumbernya. Aku datang hanya mencari satu hadis, karena saya dengar Anda mendapat hadis itu langsung dari Nabi. Sahabat Abu Darda heran, "Ama ji'ta li hajah?" Kamu datang bukan karena ada keperluan lain? Kata orang itu, "La, tidak." "Ama qadimta li tijarah?" Kamu datang bukan karena ada bisnis, ada perdagangan? Orang itu menjawab, "La, tidak." "Ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadits." Tiadalah aku datang ke sini melainkan hanya untuk mencari satu hadits saja. Satu hadits saja. Lalu kata sahabat Abu Darda, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Iya benar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Ada beberapa redaksi ya, maknanya sama. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi orang yang menempuh jalan mencari ilmu dimudahkan jalannya oleh Allah ke surga. Menempuh jalan mencari ilmu itu mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama, dari rumah datang ke tempatnya ilmu. Ini menempuh jalan mencari ilmu. Makna yang kedua, boleh jadi tetap di rumah, nggak keluar rumah, tapi di sana mendengarkan radio, mendengarkan MP3, mendengarkan ceramah-ceramah, membaca, menulis, mencatat, menghafal, murojaah. Ini juga menempuh jalan mencari ilmu. Makna yang ketiga, karena memang ilmu itu adalah merupakan jalan menuju surga. Kemudian hadisnya agak panjang ya. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhaan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya karena
suka kepada para pencari ilmu. Jadi malaikat itu datang, malaikat membentangkan sayapnya. Jadi malaikat itu hadir. Antum percaya enggak malaikat hadir? Malaikat membentangkan sayapnya di majelis ilmu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bustanul Arifin menceritakan, ketika ada seorang guru menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, ada seorang yang tidak percaya. Seorang enggak percaya. Dia berjalan di majelis ilmu sambil berjinjit. Ya, jalan sambil jinjit-jinjit. Gitu ya. Lalu ditanya, kenapa kamu kok jalan sambil jinjit seperti itu? Dia mengatakan, wah, saya takut menginjak sayapnya malaikat. Dia menghina hadis Rasulullah SAW yang sahih. Apa yang terjadi? Yang terjadi, subhanallah, kakinya jinjit terus, nggak bisa kembali lagi. Ya, kalau bahasa Jawanya itu kualat. Kualat hadisnya Nabi. Hadis sahih dihina, ya kualat. Kemudian, wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya orang berilmu itu dimintakan ampunan oleh penduduk langit, oleh penduduk bumi, sampai ikan yang ada di dalam air. Subhanallah. Memintakan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Penduduk langit, para malaikat, penduduk bumi, manusia dan yang lainnya, penduduk air pun juga memintakan ampunan. Karena barokahnya ilmu menyebar mengenai semuanya. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dan orang yang ahli ibadah tapi enggak ada ilmu, seperti keutamaan bulan purnama dibanding bintang-bintang. Jadi kalau bulan bisa menerangi, kalau bintang-bintang untuk dirinya sendiri. Ada orang abid ahli ibadah tapi nggak mau belajar, ibadah saja. Nah, ini bahaya, gampang ditipu. Ada cerita, kisah ini dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang alim salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhabnya adalah madhab Hambali. Madhabnya Hambali. Dan kami alhamdulillah punya sanad bersambung sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena guru kami Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu sanadnya bersambung sampai ke sana. Sampai melalui Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafi, seorang alim. Pada suatu hari atau suatu malam, di dalam ruangan tempat beliau beribadah itu tiba-tiba muncul asap. Ada asap masuk. Lalu asap itu membentuk suatu bentuk dan mengatakan, ana rabbuk, al-an ahlaltu ma harramtu lak. Kata asap itu, aku adalah Tuhanmu. Sekarang ini semua yang haram halal hanya untuk kamu. Wah, ini kalau antum gimana kira-kira? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala mengatakan, ikhsa aduwallah, pergi, kau adalah musuh Allah. Pergi, kau adalah musuh Allah, kau adalah setan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu asap tadi mengatakan, wah, kau berhasil. Aku baru saja menyesatkan sekian banyak orang dengan kata-kata yang sama. Artinya kalau orang itu ahli ibadah, bodoh, nggak punya ilmu, ketika ada yang mengatakan seperti itu, bagaimana kira-kira sikapnya? Wah, saya sudah sampai hakikat. Ya, saya sudah sampai hakikat ini, hakikat kekafiran maksudnya.
Saya sudah sampai hakikat. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang alim punya ilmu, dia tahu, ini setan ini, bukan Allah ini. Lalu beliau ditanya, Anda tahu dari mana kalau itu adalah setan? Kata beliau, saya tahu dari Al-Quran. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak mungkin Allah berbentuk asap seperti itu. Yang kedua, Allah berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak mungkin menyuruh hambanya berbuat keji. Nah, dia tadi nyuruh saya berbuat keji. Yang haram-haram halal semuanya. Iya. Yang membedakan apa ini? Ilmu. Ilmu itu penting. Kemudian masih lanjutan hadis yang tadi. Hadisnya sahabat Abu Darda. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kita sekarang mencari nabi enggak ada. Sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau mencari nabi, kita cari aja para ulama yang mengajarkan ajaran nabi, yang mengamalkan ilmunya, yang bertakwa kepada Allah. Dialah gantinya nabi, pewarisnya nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, dinar dan dirham. Para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmunya nabi itu, berarti dia mengambil bagian yang banyak daripada warisan tersebut. Jadi biasa kalau ada warisan kan kita suka rebutan warisan ya. Nah, ini warisannya nabi ilmu. Mari kita rebutan warisannya nabi, rebutan ilmu. Masih banyak keutamaan ilmu. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama, ibadah sunnah yang paling afdol adalah mencari ilmu. Itu nggak ada khilafiyah. Saya ada kajian tentang 101 adab penuntut ilmu. Ada satu pembahasan di sana bahwasanya mencari ilmu itu merupakan ibadah sunnah yang paling afdal, mencari ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Misalnya antum di sini ya, kajian mulai tadi jam 10 sampai duhur, atau mungkin perjalanan dari rumah mulai jam 9 sampai duhur. Dengan yang tidak mau hadir ke pengajian, dia di rumah saja. Saya di rumah saja, saya mau sholat jam 9 sampai duhur. Saya mau sholat, mau ngaji aja, ngaji sendiri, ngaji Al-Quran. Afdalan mana? Yang afdal yang mana? Tidak ada khilafiyah di kalangan ulama, madhab apapun sama. Yang afdal yang ada di majelis pengajian, lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena orang yang tidak mau hadir ke pengajian, di rumahnya saja, sholat saja, ngaji Al-Quran saja, nggak mau belajar. Pertama-tama manfaatnya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dia tetap selamanya nggak ngerti, tetap selamanya, mohon maaf, jahil, bodoh selamanya. Tapi kalau yang hadir ke majelis ta'lim, maka ilmunya bisa diberikan kepada orang lain, dan kemudian menjadi tahu yang sebelumnya tidak tahu, tambah ilmunya. Apalagi ketika berada di majelis ilmu ini, wah, keutamaannya banyak sekali. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah. Tiadalah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid. Ada juga riwayat tanpa menyebut kata masjid. Yang penting mereka kumpul untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu agama. Maka mereka mendapatkan 4 perkara. Yang pertama-tama, turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Betul enggak? Antum ketika di majelis taklim tenang enggak antum?
Tenang kan rasanya? Rasanya tenang, damai. Kemudian yang kedua, rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka. Ini banyak rahmat Allah meliputi. Yang ketiga, haffathumul malaika, malaikat ikut hadir memenuhi. Malaikat hadir, bahkan malaikat memanggil teman-temannya, yang kamu cari ada di sini, kemarilah kalian. Yang keempat, dipuji-puji oleh Allah di depan malaikat. Dipuji oleh Allah. Hai malaikat, saksikan mereka berada di majelis-majelis ta'lim. Padahal orang lain sedang di tempat-tempat maksiat, berbuat sia-sia, nonton TV dan yang lainnya, mereka ini berada di majelis-majelis ta'lim. Dipuji oleh Allah di depan malaikat. Allahu Akbar. Bahkan juga disebutkan di dalam riwayat yang sahih Bukhari Muslim, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Allah mengatakan kepada malaikat, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum humul qaumu wa fi riwayah humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum." Wahai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya. Mereka adalah majlis, mereka adalah kaum yang siapa saja ada pada mereka tidak akan sengsara. Subhanallah. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada satu ayat, Allah memerintahkan kita meminta tambahan. Dan Allah tidak pernah memerintahkan kita meminta tambahan cuman satu aja. Minta tambahan apa? Surat Thaha 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahlah untukku ilmu. Al-Qurtubi mengatakan ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Karena Allah hanya menyuruh kita meminta tambahan ilmu. Kalau ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, tentu Allah menyuruh kita minta tambahan sesuatu itu. Enggak ada. Ilmu yang paling mulia. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Apalagi juga majelis ta'lim ini adalah merupakan taman-taman syurga. Di dalam sebuah hadis yang sanadnya dinyatakan sahih oleh para ulama, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman-taman syurga, kamu mampir, kamu makan minum di sana. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa taman syurga wahai Rasulullah? Qala hilakud dzikir, majelis-majelis dzikir. Dan ini adalah majelis dzikir yang paling afdal mencari ilmu. Ya, panjang lebar, tentu ilmunya adalah ilmu yang kita amalkan, dan mudah-mudahan ilmu kita ini adalah ilmu yang bermanfaat. Tambah ilmunya, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, nah ini masih yang kedua, ini ada 19. Waktu tinggal 15 menit. Berarti di mukhtasar aja ya. Karena orang sekarang ini suka mukhtasar. Mukhtasar itu yang instan. Sampai ada teman ingin belajar bahasa Arab yang instan. Kan belajar bahasa Arab butuh waktu ya, panjang ya. Dia kepingin yang instan. Saya bilang kepada dia, kamu beli aja di apotek bahasa Arab yang cair. Ya, diminum langsung paham. Mukhtasar. Jadi orang sekarang suka yang mukhtasar. Twitter itu mukhtasar sekali itu. Bahasa paling banyak berapa karakter itu. Padahal ulama-ulama zaman dulu kalau nulis kitab 20 jilid, 30 jilid. Sekarang dibuat Twitter cuman berapa karakter aja. Itulah watak orang sekarang. Sampai ada cerita di sebuah perpustakaan, ada orang datang ya, tiba-tiba dia datang minta kepada penjaga perpustakaan itu, mana tempatnya Mukhtasar Al-Quran. Mukhtasar Al-Quran, ringkasannya Al-Quran. Wah, yang menjaga perpustakaan ini heran, Mukhtasar Al-Quran kok baru denger ini ya. Akhirnya oleh penjaga perpustakaan disuruh duduk dia. Sudah, kamu duduk sini dulu aja ya. Lalu ada orang datang, saya di mana tempatnya Mukhtasar Muslim. Kan ada Mukhtasar Sahih Muslim ya. Kan ada kan mukhtasarnya. Nah, kata penjaga perpustakaan, ini Mukhtasar Muslim ya ini.
Ini orang ini ringkasannya orang Islam ini. Karena dia ingin mukhtasar Al-Quran, berarti dia mukhtasar Muslim. Ini ringkasannya orang Islam ini, orang Islam yang instan ini. Ya, kita percepat aja. Yang kedua, qiraatul Quran bitadabbur. Supaya iman kita bertambah, kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kemarin kita sempat membahaskan bagaimana supaya kita bahagia. Tidak mungkin bahagia kita dapat kalau kita jauh dari Al-Quran. Dan supaya Al-Quran membekas maksimal dalam diri kita, ada 3 hal yang perlu kita tanamkan. Masih ingat gak antum? Apa aja 3 kemarin itu? Yang pertama, kuantitas, banyaknya membaca. Yang kedua, kualitas, bagaimana kita menghayati bacaan itu. Yang ketiga, intensitas, berapa sering kita membaca Al-Quran itu. Al-Quran nikmat. Kapan Anda terakhir membaca Al-Quran? Kan kalau kita membuka WhatsApp, di situ tulisan kan kiriman terakhir jam berapa, ya kan? Kiriman terakhir 5 menit yang lalu. Membaca Al-Quran terakhir kapan? Ramadan tahun yang lalu. Subhanallah. Yang ketiga, ma'rifatu asma'illah husna wa sifatihil ula. Kita mengenal Allah melalui nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini ilmu yang sangat agung, ya, ilmu asma dan sifat Allah. Ini ilmu yang luar biasa. Kalau kita ingin kenal Allah, maka kita harus belajar ilmu ini. Di antara kitab yang bagus untuk membahas masalah ini, tapi perlu guru, yaitu kitab untuk yang mubtadiin, pemula, adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Setelah hatam Aqidah Wasitiyah, naik lagi tingkatannya Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Setelah hatam kitab ini, naik lagi tingkatannya Risalah At-Tadmuriyah. Tiga-tiganya ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kami hatam ketiganya melalui guru kami Fadilatul Syekh Profesor Dr. Khalid bin Abdillah Al-Muslih hafidhahullah ta'ala, murid senior Syekh Utsaimin, penggantinya Syekh Utsaimin, dan juga menantunya Syekh Utsaimin. Wah, kalau antum belajar kitab itu hebat, kenal Allah. Kemudian juga ada kitab yang bagus ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, guru besar dari Madinah yang sering datang ke Indonesia. Beliau pertama datang ke Indonesia ke Kota Malang 17 tahun yang lalu. Dakwah sunnah belum semarak seperti sekarang, mengadakan daurah. Sekarang sudah tiap tahun ke Indonesia, bahkan kalau kajian di Istiqlal yang hadir mencapai 100.000 lebih, Masya Allah. Dan beliau juga ada kajian rutin di televisi Roja, Syarah Riyadhis Salihin, yang diterjemahkan oleh Al-Ustadz Firanda hafidhahumallahu ta'ala. Beliau punya kitab judulnya Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna. Sudah ada terjemahannya, diterbitkan oleh Darus Sunnah Jakarta. Itu penting kita pelajari. Kalau ada guru yang bisa mengajarkan ilmu ini, luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, ta'ammulu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah keimanan, kita perlu belajar sirah Nabi, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mengenal Nabi? Bagaimana mungkin kita cinta Nabi kalau kita tidak pernah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belajar sirah ini penting. Para salafus saleh dahulu mengajarkan sirah Nabi kepada putra-putranya seperti mengajarkan surat dari Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya belajar sirah Nabi. Dan sekarang ini banyak buku-buku terjemahan, ya. Kalau antum mau memiliki, di antaranya buku Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang memenangkan karya tulis ilmiah internasional tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ada terjemahannya. Ada beberapa penerbit yang menerbitkan, di antara yang terjemahannya bagus dari penerbit Darul Haq Jakarta.
Kemudian kalau antum mau nambah lagi, ada buku sirah yang secara khusus membahas faedah-faedah dari sirah, pelajaran dari sirah, fikih dari sirah. Judulnya Fiqhus Sirah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Ada terjemahannya, diterbitkan oleh Darus Sunnah. Nah, ini perlu masuk perpustakaan kita. Orang Islam itu harus punya perpustakaan di rumahnya. Para ulama mengatakan al-bait bila maktabah kal jasad bila ruh. Rumah tanpa perpustakaan seperti badan yang tidak ada ruhnya. Nah, ini perlu masuk dalam perpustakaan kita. Belajar sirah itu enak. Yang kita bahas adalah orang yang kita cintai, dan kita menyebut tentang Nabi. Wah, nikmat sekali. Dan saya paling senang itu mengkaji sirah Nabi. Dan kami juga ada rekaman-rekaman, kalau antum mau ya, dibuka aja di kajian.net. Di sana ada audio ustadz-ustadz seluruh Indonesia. Cari nama saya Abdullah Soleh Hadrami. Ya, di sana banyak ceramah-ceramah saya, di antaranya sirah Nabi. Sirah Nabi dalam banyak pertemuan. Oh, itu penting. Kemudian juga sirahnya sahabat Abu Bakar, sirahnya sahabat Umar. Wah, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kelima, untuk menambah iman, yang kita lakukan adalah ta'ammulu siratis salafis saleh. Kita mempelajari sejarah hidup para salafus saleh. Wah, belajar bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'un, tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Kitab-kitabnya kalau bahasa Arab ada Siyar A'lamin Nubala, Sifatus Safwa. Ya, tinggal cari aja di perpustakaan buku-buku tentang biografi para salafus saleh. Wah, Masya Allah, kita terasa hidup bersama-sama mereka. Kita termotivasi untuk meniru seperti mereka. Bahkan kadang kita malu sendiri. Ya Allah, dibanding mereka saya tidak ada apa-apanya. Wah, ibadahnya mereka, jihadnya mereka, kedermawanannya mereka, ngaji Al-Qur'annya mereka, sholat malamnya mereka, puasanya mereka. Masya Allah, kita belajar tentang salafus soleh. Kemudian yang keenam, di antara kiat menambah iman adalah ta'ammulu mahasiniddin al-islami. Kita mempelajari keindahan agama Islam. Ada beberapa buku ditulis ya, yang ada terjemahannya. Itu diantaranya buku berjudul Min Mahasiniddin Al-Islami, cuman saya lupa penerbitnya siapa. Kemudian juga ada buku tebal judulnya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, hikmah pensyariatan dan filosofinya. Jadi semua ajaran Islam itu dibahas keindahan-keindahannya, sehingga kita semakin cinta kepada Islam. Islam itu indah. Kemudian yang ketujuh, at-ta'ammul fi ayatillah al-kauniyah. Supaya iman kita bertambah, kita merenungkan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Kita merenungkan. Ada satu ayat, ada ayat yang selalu dibaca Nabi setiap bangun tidur. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika turun ayat ini, Rasulullah Muhammad SAW menangis semalam suntuk. Rasulullah nangis. Lalu oleh sahabat Bilal ditanya, wahai Rasulullah, kenapa anda menangis semalam suntuk? Kata Rasulullah SAW, wahai sahabat Bilal, turun kepadaku ayat ini, yang di sana ada kata-kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang cerdas, ulul albab, itu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu kata Rasulullah SAW, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membacanya dan tidak mau memikirkannya. Kita diajak berpikir. Mari kita berpikir sejenak ya, supaya kita tahu siapa kita ini. Karena kalau kita nggak tahu siapa kita, nanti kita sombong. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sombong, merasa cukup, merasa kaya. Mari kita lihat siapa kita.
Di alam semesta ini ada berapa jumlah planet? Ada berapa jumlah planet? Miliaran kan? Bermiliar-miliar. Bumi yang kita pijak ini termasuk planet besar atau kecil? Kecil sekali. Mari kita renungkan. Ini alam semesta bermiliar-miliar planet, gede-gede. Ini bumi yang kita pijak, ini kecil sekali. Dan kita berada di dalam bumi ini 6 miliar manusia. Seperti apa kecilnya kita? Kalau kita berpikir seperti ini, kita itu nggak ada apa-apanya, tidak ada eksistensinya sama sekali. Manusia terkaya di dunia sekalipun, siapa yang terkaya itu? Orang terkaya di dunia siapa? Siapa? Yang terkaya di dunia itu antum. Antum semua ini terkaya di dunia karena antum sholat sunnah fajar. Jadi Bill Gates nomor 2, nomor 1 antum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairan minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik dari dunia seisinya. Jadi orang terkaya di dunia itu antum dulu, baru Bill Gates, pemilik Microsoft. Kalau kita merenungkan seperti ini, orang terkaya di dunia itu nggak ada apa-apanya. Kita berada di bumi yang kecil ini, 6 miliar orang di sini. Ya Allah, nggak ada apa-apanya kita. Saya sering berada di tengah laut, di Chevron, di tempat namanya West Seno, di rig, tempat apa namanya, kilang minyak. Di tengah-tengah laut dalam, kedalaman laut itu 1100 meter. Jarak dari Balikpapan 200 kilo. Jarak dari Bontang 60 kilo. Ketika berada di sana sampai 1 minggu saya di sana, saya merenung, ya Allah, siapa saya ya? Gak ada apa-apanya, kecil. Kalau masuk ke laut itu aja hilang sudah, ditelan oleh laut hilang sudah. Subhanallah. Kalau kita merenung seperti ini, kita akan sadar, ya Allah, saya gak ada apa-apanya. Atau juga kalau kita lihat di internet ya, janin berusia 5 minggu. Seperti apa janin itu? Ya Allah, sak gini, kecil segini. Itu kita seperti itu dulu. Tapi setelah lahir sekarang sudah gede-gede gini, apa yang terjadi? Tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, menentang Allah, melawan Allah, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ya Allah, malu. Jadi kita renungkan alam semesta, termasuk juga kita renungkan tubuh kita, betapa banyak nikmat Allah. Kesehatan itu mahal, jantung, pompa ajaib, Allahu Akbar. Kalau kita renungkan betapa hebat, betapa dahsyat Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah taala punya kitab yang berjudul Miftah dari Sa'adah. Di sana ada pembahasan khusus tentang anatomi tubuh. Anatomi tubuh, tapi bukan dari sisi ilmu kedokteran. Anatomi tubuh dari sisi ilmu hikmah yang Allah ciptakan. Kenapa Allah ciptakan alis seperti ini? Kenapa bulu mata seperti ini? Kenapa bulu hidung? Kenapa dibahas semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Kita hanya mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa ada tulang yang lurus, ada tulang yang bengkok, ada tulang yang begini, yang begitu. Ada hikmah semuanya. Kenapa air telinga pahit? Kenapa air mata itu asin? Kenapa air ludah itu tawar? Ada hikmahnya semuanya. Allahu Akbar. Iman kita semakin bertambah. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke-8, al-ijtihad fil ibadah. Di antara menambah iman itu adalah sungguh-sungguh dalam ibadah, banyak beramal soleh. Ya, kita tambah sholat, puasa, zakat, sedekah, umroh, haji, membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, berdoa, menyambung tali silaturahim dan yang lain-lainnya. Ini semua menambah iman. Kadang kita malas, maka malas perlu dilawan. Karena kalau malas dibiarkan, tambah malas. Solusi menghadapi malas adalah dilawan malas itu. Kemudian yang ke-9, al-ihtimam bi'amalil qulub. Kita fokus kepada amalan-amalan hati. Cinta kepada Allah, harapan, takut, al-khauf, ar-raja, tawakal, pasrah. Amalan hati ini hebat.
Orang masuk surga itu bukan hanya karena amalan badan, tapi lebih didominasi oleh amalan hati. Kemudian yang ke-10, al-ihsan ila ibadillah. Kita banyak berbuat baik kepada manusia. Ini menambah iman. Masya Allah, kita datang ke rumah yatim, menyantuni anak-anak yatim, ya, mengusap-ngusap kepala mereka. Ini menambah iman. Bahkan kadang tanpa terasa air mata kita menetes. Berbuat baik kepada manusia. Kemudian yang ke-11, ad-da'wah ilallah. Kita berdakwah. Berdakwah ini juga menambah iman. Seperti saya sekarang berdakwah ngomong, sebenarnya sebelum saya menasehati antum, ini adalah nasihat untuk saya sendiri. Ya, orang berdakwah sama dengan menasehati dirinya sendiri. Hati-hati loh. Kau menyuruh orang begini, kau harus melakukannya. Kau memerintahkan orang meninggalkan ini, kau harus meninggalkannya. Jadi berdakwah ini menambah iman. Kemudian yang ke-12, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini juga penting. Terutama kemungkaran ya ikhwan di mana-mana. Beberapa hari yang lalu saya posting di Facebook dan juga di Twitter saya tentang perdagangan khomer yang luar biasa. Sampai di pertokoan-pertokoan dekat-dekat rumah kita itu khomer dijual bebas. Khomer dijual bebas. Anak kecil pun bisa mengambil tanpa batas umur. Ini kan mungkar. Kewajiban kita adalah merubah kemungkaran. Tentu dengan cara-cara yang telah diterangkan oleh para ulama. Ini menambah iman. Yang ke-13, mujalasatu ahlil khair. Kita bergaul, berkumpul dengan orang-orang baik. Karena teman ini sangat berpengaruh. Teman kita baik, kita menjadi baik. Yang ke-14, al-i'rad an majalisil khana wazur. Kita meninggalkan majelis-majelis yang sia-sia, majelis-majelis yang penuh dengan dosa, majelis yang buruk. Wah, ini menurunkan iman, kita tinggalkan saja. Kemudian yang ke-15, al-imsak an fudulit ta'am wal kalam wal manam wa mukhalatatil anam. Kita mengurangi, ya, jangan banyak makan, jangan banyak bicara, jangan banyak tidur, jangan banyak bergaul manusia kalau tidak ada keperluannya. Ini semua merusak iman. Banyak makan merusak iman, banyak bicara nggak ada perlunya merusak iman, banyak tidur juga merusak iman, banyak kumpul manusia nggak ada perlunya merusak iman. Kemudian yang ke-16, ghaddul basar, menjaga mata. Apalagi sekarang dengan adanya internet. Internet ini ujian dari Allah. Kita tinggal klik saja. Mau klik bisa ketemu malaikat, mau klik bisa ketemu dengan syaitan. Tinggal pilih. Allahu Akbar, iman diuji. Kalau sudah mata kita rusak memandang yang haram, hati kita juga rusak. Karena antara mata dengan hati itu ada keterkaitan. Dari mata turun ke hati. Iya, kalau mata kita sudah rusak memandang yang kotor-kotor, hati kita juga rusak. Tapi kalau mata kita jaga, hati pun menjadi bersih, bercahaya. Kemudian yang ke-17, at-ta'affuf amma fi aidil khalaq. Kita menjaga diri untuk tidak mengharapkan manusia. Jadi menjaga diri, menjaga kehormatan, jangan mengharapkan manusia. Yang kita harapkan hanya Allah. Ini membuat iman kita semakin kuat. Karena kalau kita mengharapkan manusia, iman kita akan selalu turun. Yang ke-18, sidqul lahjah. Kita kalau ngomong jujur, berbicara yang jujur, ini menambah iman. Bohong itu merusak iman. Dan orang yang berbohong itu tidak bisa berbohong satu kali. Dia punya rencana bohong satu kali saja. Ternyata kebohongan yang pertama itu perlu ditutupi oleh kebohongan yang kedua. Kebohongan kedua ditutupi oleh kebohongan yang ketiga. Akhirnya muter dalam kebohongan saja. Contohnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika datang kepada ayahnya mengatakan, Yusuf kemana? Apa kata mereka? Yusuf dimakan oleh serigala. Ini sudah bohong pertama.
Kemudian bohong yang kedua, mereka pura-pura nangis. Kemudian bohong yang ketiga, baju gamis Nabi Yusuf oleh mereka dilumuri darah kambing. Ini bohong lagi. Cuman mereka lupa baju gamisnya masih utuh, cuman banyak darahnya. Akhirnya ayah Nabi Yusuf mengatakan, oh, alangkah bijaksana serigala itu. Orangnya dimakan, pakaiannya masih utuh. Ya, kalau dimakan serigala kan bajunya robek semua, ini enggak, bajunya utuh, cuman banyak darahnya gitu aja. Bohong terus. Paling enak itu jujur. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang hak walaupun pahit. Karena kalau orang itu bohong, ketahuan bohongnya, maka sulit dipercaya selamanya. Menata kepercayaan itu butuh waktu. Merusak kepercayaan sedetik hancur. Kita dulu masih kecil kan ada cerita ya. Saya masih di madrasah ibtidaiyah itu ada cerita. Satu anak masuk kampung mengatakan kepada orang kampung, tolong ada macan, tolong ada macan. Orang satu kampung keluar, ternyata nggak ada macan, dibohongi. Hari kedua, tolong ada macan, tolong ada macan. Satu kampung keluar, nggak ada macan lagi, dibohongi. Hari ketiga, tolong ada macan, tolong ada macan. Keluar semuanya, nggak ada macan, dibohongi lagi. Hari keempat, benar-benar ada macan. Lalu dia tolong ada macan, tolong ada macan. Satu kampung mengatakan, dia bohong. Kita sudah dibohongi 3 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Habis dia. Paling enak itu jujur. Jujur itu pertamanya nggak enak, akhirnya manis. Bohong pertamanya enak, akhirnya pahit. Yang terakhir, an-nadharu ila man a'la fi umuri din wa ila man huwa asfal fi umuri dunya. Di antara kiat menambah iman yang ke-19, dalam perkara agama kita lihat orang yang di atas kita. Dalam perkara dunia kita lihat yang di bawah kita. Kalau perkara agama kita lihat, wah masya Allah, si fulan akhlaknya hebat, si fulan dermawannya hebat, si fulan ibadahnya hebat. Kita termotivasi untuk meniru si fulan. Urusan dunia, lihat yang di bawah. Misalnya kita dapat rezeki gaji 1 bulan 5 juta, kita lihat orang yang dia cuman 3 juta. Alhamdulillah, saya lebih banyak dari dia. Misalnya kita sakit flu, kita lihat orang yang kena stroke. Alhamdulillah, saya cuman flu saja, dia terkena stroke. Selalu syukur, imannya selalu bertambah. Demikianlah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, 19 kiat menambah iman. Ada apa dengan imanku? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jazakallah khair Ustaz atas paparan materi yang sangat menarik bagi kita semuanya dan sangat bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Dan insyaallah kita menuju ke sesi yang kedua, yakni pertanyaan. Silahkan bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan 1 atau 2 penanya. Ya, silahkan Bapak. Mohon maaf ditunggu sebentar mic-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditunggu mic-nya sebentar. Ya. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Ustaz ada katakan surah yang semasa Rasulullah menangis. Ya. Di surah mana itu? Di Quran surah mana? Rasulullah yang menangis tadi itu. Iya. Itu di surat Ali Imran ayat 190 dan sampai selesai. Jadi 10 ayat terakhir. Itu Bapak coba baca di tafsir Ibnu Katsir, itu ada penjelasannya. Dan itu dianjurkan kita membaca setiap malam bangun tidur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya. Wa iyyakum. Ya.
Silakan pertanyaan langsung yang kedua jika ada. Ya, silakan Bapak. Mohon disebutkan nama dan asalnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur dari Batu Haji. Saya ingin nanyakan Ustadz. Mohon diperjelas Pak suaranya Pak. Suaranya kurang keras Pak. Saya ingin tanya kepada Ustadz, kenapa banyak orang-orang yang keluar dari pesantren atau dari sekolah agama, tapi akhlaknya kurang bagus. Sekian. Orang apa? Ya, bisa diulangi Bapak? Kenapa banyak orang-orang yang kadang-kadang sudah ada titel, sudah ada gelar, ada ilmu gitu ya? ada ilmu yang ada ilmu, Akhlaknya tapi buruk. akhlaknya nggak Oh iya. bagus. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya, kenapa ada orang banyak ilmu, akhlaknya buruk? Begitu kan Pak ya? Ya. Masalah akhlak ini adalah masalah yang penting, masalah yang prinsip. Bahkan misi besar Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau bersabda, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlak wa fi riwayah salihal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Dan akhlak dengan iman Pak, itu ada korelasi Pak. Ada korelasi sangat kuat antara iman dengan akhlak, antara akidah dengan akhlak. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW sering mengatakan, ya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam, hendaklah memuliakan tetangganya, hendaklah memuliakan tamunya. Jadi kalau orang imannya benar, akhlaknya pasti baik. Beliau juga bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa," atau kama qala. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak Pak, akhlaknya buruk, berarti akidahnya masih belum benar. Berarti selama ini baru belajar teori saja, belum mengamalkan ilmunya. Karena kalau dia mengamalkan ilmunya, akidahnya benar, imannya benar, lurus, akhlaknya pasti baik. Itu jaminan dari Nabi Pak. Jadi orang yang imannya sempurna, akhlaknya baik. Nah sekarang apa sih akhlak yang baik itu? Akhlak itu apa sih? Akhlak itu sesuatu yang mudah. Menurut para salafus soleh, akhlak itu ringkasannya cuma 3 Pak. Badlun nada, waqaful ada, wa talaqatul wajah. Akhlak yang baik itu adalah membantu orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, wajahnya berseri-seri. Itulah akhlak yang baik. Membantu orang yang kita mampu, jangan mengganggu orang. Kalau ketemu dengan orang wajahnya berseri-seri, tidak cemberut, tidak bermasam muka. Itulah akhlak yang baik. Jangan sampai kebalikannya Pak. Sudah tidak membantu orang, ya, ganggu orang. Sudah begitu, kalau ketemu orang wajahnya dipasang Pak. Nah ini akhlak yang buruk, 180 derajat. Jadi Pak, ukurannya bukan ilmunya Pak, ukurannya adalah ilmunya diamalkan atau tidak. Kan tadi kita sudah menyinggung Ma'ruf Al-Karhi, yang dituduh ilmunya sedikit. Kata Imam Ahmad apa? Tujuannya kamu belajar ini, Ma'ruf sudah sampai di sana.
Jadi maksudnya kamu baru belajar teori. Ma'ruf itu sudah mengamalkan ilmumu. Kamu baru hatam kitab tapi belum mengamalkan. Ma'ruf nggak hatam kitab tapi sudah mengamalkan isi kitab. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, yang terkaitan dengan ayat yang mengatakan apa tadi? Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Ulama. Nah, apa korelasinya, Ustaz? Iya. Jadi orang yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang-orang berilmu. Jadi maksudnya yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya, Pak. Jadi ulama itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau nggak diamalkan berarti dia bukan ulama. Ya, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Ya, kita menuju ke pertanyaan tertulis. Ustaz, iman mempunyai 70 tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan tingkatan terendah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Pertanyaan, apakah orang yang tidak melakukan dua hal tersebut di atas dapat dikategorikan orang yang tidak beriman atau tidak mempunyai iman? Ya. Itu hadisnya sahih ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Wa fi riwayah bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi iman itu ada 73 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Ya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah cabang daripada iman. Jadi iman itu banyak cabangnya. Dan para ulama telah menulis buku tentang cabang-cabang iman. Yang terbaik adalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang berjudul Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yang telah dimukhtasar, diringkas oleh para ulama juga. Nah, orang yang belum mengucapkan la ilaha illallah, ya tentu dia belum dikatakan orang yang beriman. Tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih belum menghilangkan gangguan di jalan, berarti imannya belum sempurna. Dia nggak punya malu, imannya belum sempurna. Tapi kalau la ilaha illallah itu prinsip harus diucapkan. Kalau nggak mengucapkan ya kafir. Jadi bukan nggak iman ya, mengenai gangguan dari jalan nggak dihilangkan, nggak malu, itu bukan berarti nggak iman, tapi imannya kurang, belum sempurna. Ya, demikian, wallahu alam. Nah, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, saya bertanya, masih pembahasan semalam tentang solatku permata hatiku. Seorang imam yang tidak khusyuk dalam solat, maka solatnya batal. Apakah kita sebagai makmum harus mengulangi solat secara munfarid? Mohon penjelasannya. Jazakallahu atas penjelasannya. Iya, wa iyyakum. Yang kami katakan tadi malam itu bukan imam yang tidak khusyuk loh ya. Yang kami katakan apa tadi malam? Yang tidak tumakninah. Tidak tumakninah, bukan tidak khusyuk ya. Karena beda antara tidak khusyuk dengan tidak tumakninah. Kalau tidak khusyuk itu antara imam dengan Allah urusannya itu. Tapi kalau tidak tumakninah, ini berhubungan dengan rukun sholat, yang cepet-cepetan sholatnya nggak sah. Nah, kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak tumakninah, maka kita harus mufarokoh. Mufarokoh itu memutuskan diri dari jamaah. Kita meneruskan sholat kita sendiri, karena sholatnya imam nggak sah. Tumakninah itu rukun. Antum melihat semua madhab, Syafi'i, Hambali, semuanya di antara rukun sholat adalah tumakninah, tenang ketika ruku itu tenang dulu, i'tidal tenang dulu, nggak keburu-buru. Jadi kalau ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nggak sah sholatnya. Nah, sikap kita adalah mufarokoh. Oh, imamnya nggak sah sholatnya, berarti kita memutuskan diri dari jamaah, meneruskan sholat kita sendiri. Seperti itu. Karena kalau kita ikuti dia, ya sama-sama nggak sah sholat kita akhirnya, karena kita juga tidak
tumanina akhirnya. Demikian, wallahu alam. Nah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan pertanyaan tadi adalah akhir dari sesi tanya jawab kita karena waktu zuhur 12:03 sebagai persiapan dari jamaah semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaan antum semua, dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita ajukan kepada Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.